Kan, Oi, kenapa Lip? gue belakangan ini kok udah jarang lihat konten AI generatif ya. AI generatif? Mm-mm. Konten hasil AI generatif maksudnya? Iya, kira-kira menurut tuh gara-gara emang kontennya udah mulai berkurang atau AI generatif yang udah makin canggih, jadi mata gue udah mulai nggak bisa ngebedain sih apakah itu konten AI generatif atau bukan. Menurut lu gimana? Itu sih bisa jadi salah satu faktor ya, selain kalau kita tahu kan biasanya kalau di sosial media tuh algoritma juga berpengaruh kan. Dan bisa jadi juga faktor yang kedua yang tadi lu bilang, udah makin canggih si AI ini, jadi lu nggak tahu kalau sebenarnya tuh ada konten yang lu lihat ternyata itu tuh buatan AI. Wow, kalau emang kemungkinan yang kedua berarti AI generatif sekarang udah canggih banget ya sih? Wah iya, itu udah pasti kan. Semakin berkembangnya zaman, AI Hmm. itu makin lama makin bagus. Kemudian dia juga, yang gua tahu sekarang tuh ada beberapa AI yang dia tuh bisa mulai belajar sendiri. Gila. Kalau AI generatif udah secanggih itu, lu ada ide nggak sih buat gunain AI generatif itu buat apa gitu? Nah, sebenarnya gue juga pernah ada kepikiran kalau misalnya Hmm. lu tahu tuh, sekarang kan Indonesia nih, dulunya kan, apa ya, wilayahnya tuh kerajaan-kerajaan kan. Jadi Hmm. pasti banyak prasasti-prasasti ataupun aksara-aksara kuno yang masih kependem di bawah tanah bekas kerajaan-kerajaan Nah, terdahulu. betul-betul gue kayaknya udah pernah baca dah di buku-buku sekolah. Tapi Iya. emang cuma segitu aja. Nah, itu Kayaknya ada lagi kan? sekarang Heeh. kan banyak, sebenarnya udah banyak juga semua prasasti-prasasti ataupun ya aksara-aksara kita yang udah ditemuin, dan ada yang udah bisa diterjemahin, tapi banyak juga yang sekarang tuh belum bisa diterjemahin. Nah, gua tuh Hmm. kepikiran kalau buat sebuah model AI yang dimana tuh si AI-nya itu bisa bikin ataupun bisa mentranskrip, menerjemahkan si aksara-aksara kuno ini ataupun prasasti ini yang sekarang tuh belum bisa diterjemahin ke bahasa manusia yang sekarang. Soalnya kan pakai bahasa kerajaan dulu kan, kita nggak tahu kan itu bahasanya bahasa apa, kayak Sanskerta ataupun apa gitu kan. Karena Hmm. sekarang udah nggak ada kayak keturunan dari kerajaan yang paham tentang bahasa itu. Hmm. Terus apa udah lu coba idenya gitu? Jadi lu bisa mulai kayak teknisnya kira-kira, oh cara kerja apa sih ide lu tuh kayak gimana sih gitu. Kalau itu sih gue udah sedikit mengekspor ke cara kerjanya tuh gimana. Yang pasti tuh kita pakai teknologi computer vision yang pertama untuk ngedeteksi si aksaranya tersebut. Misalnya ada aksara yang seperti batu tapi pecah gitu kan, jadi si AI ini bisa dibilang langsung eh, menambal area yang pecah tuh, memprediksi apa sih bahasa Hmm. selanjutannya, kemudian diterjemahin. Selain itu juga kita perlu NLP yang dimana untuk menerjemahkan si bahasa-bahasa tersebut ke bahasa kita sekarang. Tapi eh, dari konsep ataupun yang gua cari tahu, itu juga ada tantangannya Lip, atau masih Oh, keterbatasannya sekarang tuh. apa tuh? Keterbatasannya itu, saat kita membuat model kan pasti kita membutuhkan data latih kan. Nah, Betul. data latih untuk bahasa-bahasa kerajaan itu sangat masih minim di sekarang ini. Jadi bisa dibilang untuk membuat itu kita juga perlu data bahasa-bahasa zaman dulu buat melatih si modelnya supaya bisa menerjemahin bahasa-bahasa yang lainnya. Hmm. Oh, kira-kira lu udah ada caranya buat itu belum? Atau emang bahkan sampai sekarang tuh, wah masih nggak mungkin gitu? Untuk sekarang sih mungkin masih belum ya menurut gua, karena Hmm. ya itu tadi gue bilang masih ada beberapa keterbatasan seperti mungkin
data latih yang bakal digunakan untuk menerjemahkan, dan juga ya aksara-aksara tersebut ataupun prasastikan juga masih banyak bisa dibilang yang belum ditemuin sekarang gitu. Jadi ya tapi mungkin kedepannya tuh gue yakin banget pasti bakal ada model yang bisa nerjemahin itu ataupun bisa mengartikan lah apa sih arti prasasti tersebut. Kalau dari gue sih itu, Lip. Kalau lu sendiri tuh kayak punya ide nggak kayak manfaatin AI ini buat bikin ide apa gitu yang bisa dibilang wah gitu? Gue sih ya nggak muluk-muluk amat sih, gue cuma pengen bikin anime gitu kan, atau animasi keren gitu. Maksudnya bikin anime tuh kayak gimana nih? Eh, jadi gue kan suka nonton anime gitu kan ya, animasi Ya, keren gitu. Jadi gue tuh sejak nonton anime tuh gue mikir kayak gue bisa nggak sih ya bikin anime sendiri atau bikin animasi sendiri gitu loh. Tapi setelah ngelihat perkembangan AI generatif ini, gue merasa kayak, oh bisa nih kayaknya gue bikin anime sendiri gitu. Jadi mulai dari gue nyusun ceritanya, gue bikin karakternya, pokoknya gue bikin yang sesuai selera gue banget gitu. Soalnya kan kalau kita nonton anime atau animasi yang ada tuh kita kayak kadang ngerasa ada yang kurang gitu, kayak iya, oh ini kurang ini gitu, atau kayak karakternya kurang apa gitu. iya, Nah kalau kita bikin sendiri kan kita bisa menuangkan ide-ide kreatif kita atau kayak keinginan kita, kayak wah kayaknya bikin karakter yang kayak begini keren deh, atau iya. oh kayaknya kalau ceritanya kayak begini wah hebat banget gitu. Tapi kalau menurut tuh dari ide yang lu bikin tuh kendala-kendalanya atau tantangannya sih apa sih yang bisa menghambat ataupun ya menurut lu agak susah nih kalau misalnya buat bikin anime itu? Nah, yang pertama pasti kan kendalanya adalah biaya gitu loh. Ya, Cuma ya itu kendala di belakang lah, maksudnya kendala individu. Terus gimana kalau kendala dari teknologi generatif AI-nya sendiri gitu kan? Nah, itu juga ada. Salah satunya adalah konsistensi, di mana kalau menggunakan model-model generatif AI yang sekarang itu banyak ada ketidakkonsistenan, dimulai dari kayak karakternya atau jalan ceritanya, kayak misalkan karakternya di scene pertama begini, di scene kedua misalkan visualnya berubah atau misalkan sifatnya tiba-tiba kayak berubah gitu loh. Dan juga jalan ceritanya kayak bisa terbang gitu kalau misalkan tidak konsisten kan ya. Kayak misalkan scene pertama lagi ngapain, tiba-tiba scene 2 kayak lah kok tiba-tiba dia gini gitu, kayak iya kayak nonton. potong gitu ya. Iya begitu, jadi emang ada nggak konsisten gitulah, gitu salah satu tantangannya. Oh iya sih, itu salah satu tantangannya sih emang karena kita belum bisa mastiin kan kalau konten yang dihasilkannya itu sesuai terus ataupun sama terus. Mm-mm. Nah setelah itu gue mulai mencari-cari kayak bisa nggak sih diakalin atau dicari solusinya gitu kan. Iya, Ternyata ada beberapa cara gitu kan. Yang pertama, kalau buat karakter itu harus membuat prompt untuk karakter yang jelas gitu, kayak oh karakter A ini kayak visualnya begini, sifatnya begini. Nah itu harus ditekanin terus gitu selama pembuatan oke. agar karakternya itu tetap konsisten. Sedangkan untuk misalkan membuat konsisten, jalan cerita yang konsisten itu bisa dengan memecah promptnya menjadi lebih detail gitu, kayak misalkan kalau promptnya terlalu general kayak karakter A bertarung dengan karakter B, bisa jadi itu ada potong terbang gitu antara Ya, scene satu dengan scene selanjutnya gitu, jadi ya, bisa dipecah kayak wah scene pertama itu karakter A mengeluarkan pedang, scene B terus scene selanjutnya karakter B mengeluarkan sihir, dan ya. selanjutnya begitu, jadi dipecah begitu. Itu salah satu caranya juga. Oke. Akan tetapi bahkan jika berhasil
membuat anime menggunakan AI generatif pun masih ada juga tantangannya gitu kan. Salah satunya etika juga hak cipta. Iya, Nah, benar banget. yang ini tuh cara buat ngatasinnya lumayan sulit karena ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan juga tentang norma. Jadi yang ini masih agak abu-abu untuk solusi jelasnya begitu. Oke. Oke, Lip, mungkin semoga aja nih ya ide-ide kita tuh bisa terrealisasikan ataupun bisa dijadiin lah buat kedepannya, karena menurut gue ini ide yang cukup wah atau cukup bagus banget lah buat dijadiin sebuah aplikasi ataupun jadi benar-benar ada lah di dunia sekarang. Betul, amin ya. Semoga saja. Ya, thank you ya Lip udah cerita-cerita sharing-sharing tentang ide-ide yang bisa dibilang semoga bakal terjadi. Amin. Terima kasih juga. Semoga emang ini adalah sesuatu yang positif yang Ya, bisa kita lakukan dengan canggihnya kreatif AI sekarang ya. ya. Terima kasih, bye-bye. Yo.